Mohon maaf sekali teman-teman semua. Lagi-lagi kita mengalami kesalahan jaringan. Oh ya, Sangat hari ini sangat-sangat mohon pengertiannya dok, karena lagi-lagi oke, kesalahan jaringan. santai. Santai aja. Baik dok, mungkin lanjut tadi ya dok dari Ya, ibu dan kalangan muda seperti itu ya dok. Langkah awal kita untuk dapat merubah mindset masyarakat mm, untuk kesehatan gigi dan mulut ya dok. Um, iya. Selanjutnya dok, apakah benar dok ini memelihara kesehatan gigi dan mulut itu hanya diperlukan untuk usia produktif saja atau juga diperlukan oleh untuk kalangan lansia seperti itu? Oke, ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau misalnya apakah orang lansia itu nggak perlu menjaga kesehatan gigi dan mulut? Sebenarnya kurang pas ya kalau misalnya ada anggapan seperti itu, karena meskipun mungkin sudah banyak gigi yang hilang karena entah kemarin perilaku kesehatan gigi mulutnya tidak terlalu baik sehingga giginya banyak yang dicabut, toh kan masih ada sisa gigi dan juga gusi yang harus dijaga kesehatannya. Bahkan bila yang bersangkutan lansia itu sebenarnya didorong untuk menggunakan gigi palsu apabila giginya sudah banyak yang hilang. Ini untuk menjaga keseimbangan dalam rongga mulutnya dan memudahkan makan. Karena biasanya keluhan pada orang tua yang sudah banyak kehilangan gigi adalah kesulitan makan yang akhirnya tadi ya efeknya ya nutrisi yang diterima pun juga kurang seperti itu. Jadi apakah kalau giginya misalnya bahkan giginya sudah hilang semua pakai gigi palsu tidak perlu menjaga kesehatan gigi mulut? Tentunya masih perlu. Karena gigi palsunya juga perlu dibersihkan, kemudian gusinya juga perlu dibersihkan dengan seksama seperti itu ya. Oh, seperti itu dok. Berarti emang ini sangat diperlukan di segala rentang usia ya dok. Dari mulai mungkin Ya, dari kecil tadi karena yang kita concernnya ke ibunya, hingga untuk lansia karena lansia berkaitan dengan penggunaan gigi palsu dan lain-lain. Mungkin dok ada pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk melalui question box ya. pada email yang telah dilaksanakan tadi malam. Jadi gini dok. Um, Dokter, bisa nggak sih karena masalah gigi jadi nimbulin PTSD? Silakan dok. Sorry, PTSD itu yang apa ya? Untuk PS itu tidak ada dok. Ini cuma Nah, pertama cuma PTSD saja. bentar, sambil cari PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Oh, kalau memang maksudnya Post Traumatic Stress Disorder mungkin berbeda ya. Jadi kalau yang PTSD itu kan sebenarnya gangguan jiwa karena dia punya trauma secara psikologis. Nah, kalau mungkin maksudnya terhadap permasalahan kesehatan jiwa gitu. Jadi karena sering sakit gigi, kemudian mungkin ada perasaan-perasaan yang jadi murung dan segala macam mungkin ya kalau arahnya mau ke situ sebenarnya bisa saja karena dengan gigi yang sering sakit tentunya mempengaruhi produktivitas dan kebahagiaan hidup ya sebenarnya. Kemudian di sisi lain dengan gigi yang tidak sehat tentunya bisa mempengaruhi orang kepercayaan diri seseorang sehingga mungkin dia cenderung untuk menjauhkan diri dari komunitas, lebih suka menyendiri. Nah itu sebenarnya seperti itu. Semoga sih menjawab ya. Kalau memang PTSD itu artinya post traumatic stress disorder, kecuali kalau ada yang lain. Baik dok. Berarti mungkin karena sosial ya dok. Jadi karena dia mungkin malu dan lain-lain akhirnya uh, menujunya ke mental seperti itu ya dok. Ya, Baik dok. Ada satu pertanyaan dok tentang tadi kaitannya dengan penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan dari ketidak apa ya ketidakawarean masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut. Salah satunya kan tadi jantung ya dok. Saat ini dok masih banyak sekali saya temukan ketika ada orang yang sakit giginya dan harus dicabut atau apapun itu, nanti mereka jawabnya enggak takut nanti malah mati atau gimana seperti itu dok, meninggal gitu. Itu bagaimana ya dok sebenarnya? Apakah kaitannya memang benar-benar ada atau itu hanya sebatas um, anggapan teman-teman saja? ketakutan terhadap pencabutan gigi ya berarti ya. Betul sekali Ya, dok. oke. Oke, jadi kalau misalnya gigi yang perlu dicabut itu kan
riwayatnya panjang ya. Jadi ceritanya dia dari lubang yang kecil, kemudian tidak dijaga, tidak pernah ditambal, akhirnya semakin besar, dan akhirnya tidak bisa dipertahankan karena struktur gigi tinggal sedikit. Nah, ketika gigi itu sudah lubang besar, sebenarnya itu kumpulan bakterinya banyak banget tuh di situ. Juga bisa menjadi infeksi lokal. Pertama infeksi lokal dulu yang mungkin bisa sampai gusinya bengkak hanya karena dari gigi tersebut. Nah, gusi yang bengkak ini kan mengandung lebih banyak kuman ya atau bakteri yang bisa menyebar ke seluruh tubuh. Makanya perlu di-cut untuk infeksi tersebut supaya terhenti, tidak mempengaruhi lokal dan tidak mempengaruhi seluruh tubuh. Akhirnya pilihan terakhirnya adalah dicabut. Ketika sudah sampai ke keputusan hanya bisa dilakukan pencabutan dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sebenarnya tidak perlu takut. Karena proses pencabutan itu malah sebenarnya bisa memotong rantai penyebaran kuman tersebut ke bagian tubuh yang lain, gitu ya. Jadi apakah prosedur pencabutan gigi itu aman? Aman, gitu. Apalagi kalau sesuai dengan indikasi, dalam artian yang bersangkutan sehat, biasanya akan diperiksa dulu tensinya berapa, kemudian apakah ada penyakit. Kalau ada penyakit harus konsul dulu gitu ya. Jadi memang pasti akan dilihat apakah memang indikasi untuk cabut. Ketika sudah dinyatakan aman oleh dokter untuk dicabut, harus memberanikan diri, harus mempersiapkan mental untuk ya, saya harus dicabut karena kalau tidak malah menyebabkan penyebaran penyakit yang lebih dalam. Di sisi lain, apakah aman? Aman sekali. Apakah berhubungan sama mata sampai buta? Ada kan, kalau cabut gigi atas matanya bisa buta. Nah, itu nggak benar ya, karena kan kalau kita runut secara anatomi, sarafnya itu berbeda gitu. Jadi, kalaupun dicabut giginya, itu lokal dan tidak akan mengaruhi saraf yang mata. Di sisi lain, apakah sakit? Sebenarnya tidak sakit ya, tapi memang tentang rasa sakit orang, ambang rasa sakit orang kan beda-beda. Kenapa kok tidak sakit? Karena akan dibius. Terus biusnya gimana caranya? Nah, ini disuntik. Waduh, saya takut. Nggak usah takut, karena suntikannya pun kecil dan di area lokal gitu. Artinya mungkin yang harus disiapkan mentalnya bahwa saya akan dicabut, tapi habis itu akan terbius, sehingga nggak kerasa pada saat sedang dicabut. Mungkin gitu ya, menjawab nggak nih Rahma? Betul sekali dok, karena itu sangat sering saya dengar dok di sekeliling lingkungan saya, di sekitar lingkungan saya kayak gitu. Jadi takut ke dokter gigi kalau benar-benar nggak sakit, mereka nggak bakal ke dokter gigi dok. Mungkin ya mungkin ini tadi ya dok mengenai kesadaran juga ya dok, masih sangat kurang untuk lingkungan mungkin di daerah-daerah selain di kota-kota besar. Baik dok, mungkin kita akan mulai dari awal lagi dok, kita akan merangkum dari awal lagi bagaimana tadi makna pernyataan WOHD ini. Mungkin karena tadi banyak sekali teman-teman yang belum bergabung dok. Mungkin bisa dijelaskan kembali dok, bagaimana pernyataan ini, kenapa pentingnya apa sih dok diperingati? Oh iya, oke. Jadi WOHD atau World Oral Health Day atau alias Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Dunia itu memang merupakan upaya dari dokter gigi dan juga calon dokter gigi ya atau mahasiswa kedokteran gigi untuk mengajak masyarakat, pemerintah dan juga pihak-pihak terkait untuk aware atau peduli dengan penyakit gigi dan mulut. Kenapa? Karena memang seperti sudah diangkat temanya oleh Himakage Unsud, dari rongga mulut bisa berefek ke kesehatan tubuh. Dan yang memang diambil tema WOHD tahun 2021 sampai 2023 adalah banggalah terhadap rongga mulutmu, alias be proud of your mouth. Tapi tentunya untuk bangga, yuk dijaga dulu kesehatan gigi dan mulutnya. Karena tagline-nya itu kalau kita lihat WOHD 2021 sampai 2023 adalah kesehatan gigi dan mulut yang baik bisa membantu untuk hidup yang lebih panjang dan lebih sehat. Jadi panjang umur dan sehat sampai usia tua. Seperti itu, Rahmat. Oh, baik dok. Ini juga tadi berkaitan dengan pertanyaan yang tadi yaitu mengenai kualitas hidup ya dok. Karena tadi ketika giginya sehat, mulutnya sehat, nanti bisa memperpanjang usia seperti itu ya dok. Iya. Di sini sudah ada pertanyaan dok dari siapa ya? Dari salah satu viewers kita. Pertanyaannya adalah, apakah ketika gigi itu tidak sakit, itu perlu kita obatin nggak ya dok? Ketika maksudnya berlubang tapi tidak sakit, apakah itu juga berpengaruh dok dengan kesehatan gigi dan mulut? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya dari
Dwiningsih, giginya udah berlubang. Nah, kalau berlubang itu kan sebenarnya sudah ada kumannya di situ ya, dan gigi udah nggak utuh lagi. Meskipun tidak sakit, ini biasanya pada lubang yang masih kecil itu apakah bisa menyebabkan penyakit lebih besar? Iya, kalau dibiarkan saja. Sehingga saran kami adalah kalau sudah berlubang, apalagi lubangnya masih kecil, itu masih bisa diselamatkan, yuk ditambal. Karena kalau giginya utuh, maka bakteri tidak akan terkumpul di situ dan tidak akan masuk lebih dalam lagi gitu. Dan apakah dari gigi yang berlubang kecil itu sudah menimbulkan masalah? Mungkin belum sebesar kalau kerusakan yang lebih ini ya lebih lanjut lagi. Artinya mungkin sebatas nggak sakit kok, cuma lubang sedikit, oke. Tapi setidaknya udah kumpulan bakteri loh. Bakteri yang memang normal di rongga mulut udah berubah loh peranannya untuk dia menjadi bakteri yang buruk gitu. Sehingga saran kami tetap udah mulai dirawat. Gitu. Ya, nah, kepada Mbak Dwining sih itu ya tadi jawabannya bahwa um, walaupun tidak sakit itu menjadi titik awal mungkin nanti ke depannya ya untuk masalah-masalah yang lebih serius. Nah, mungkin teman-teman yang telah hadir pada pada live hari ini bisa langsung sematkan saja pertanyaan-pertanyaannya nanti akan kita bahas bagaimana sih jawabannya seperti itu ya. Ini ada dari Wislightyear Dok. Selamat pagi dokter, izin bertanya. Bulan lalu bibi saya dioperasi kelenjar tiroid karena ada benjolan. Sebelum dioperasi ditanya juga apakah ada gigi yang berlubang atau tidak. Itu bagaimana ya dok kaitannya dok? Oh iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik ya, dan nanti pembahasannya jadi bisa lebih luas juga. Seringkali ketika orang akan operasi penyakit dalam gitu ya, seperti mungkin kelenjar tiroid, kemudian jantung, paru, dan lain-lain, sering ditanya apakah ada gigi yang berlubang. Bahkan sering dianjurkan untuk merawat gigi yang berlubang tersebut sebelum dilakukan operasi ya, karena ini seringkali bakteri yang ada di dalam rongga mulut bisa mengikuti aliran darah untuk pergi ke berbagai organ tubuh lain. Nah, salah satunya kalau tiroid, kalau kita tahu kan ada di leher ya, itu deket banget sama rongga mulut. Jadi artinya kalau ada bakteri yang bisa lolos dari pertahanan tubuh awal kita dan bisa mengikuti aliran darah sampai ke tiroid, maka itu bisa mempengaruhi infeksi di kelenjar tiroid, meskipun mungkin bukan menjadi penyebab utama. Demikian juga ketika orang ada sakit jantung, ketika ada operasi akan dilakukan operasi, biasanya akan diminta untuk memastikan rongga mulutnya bersih ya, atau tidak ada gigi berlubang karena ingin menekan jumlah bakteri buruk di rongga mulut. Semoga bisa menjawab ya, Miss Lightyear tadi. Terima kasih. Miss Lightyear. Miss Lightyear, oke. Ya, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Begitu ya, Miss Lightyear jawabannya. Bagaimana? Apakah menjawab? Ya, mungkin sudah cukup. Selanjutnya dok, ketika kita berbicara tentang ini dok, kesehatan gigi dan mulut sejak dini ya dok, itu baiknya dimulai dari usia berapa dok? Ketika apakah dari lahir langsung concern ibunya atau bagaimana? Ya, ini juga penting banget. Seringkali orang ngerasa bahwa gigi itu kan akan diganti ya, gigi anak-anak. Jadi udahlah biarin mau ini apa namanya mau gigis, mau giginya lubang, hitam-hitam nggak apa-apa nanti ada gantinya. Nah, ini yang perlu kita luruskan juga bahwa sejak kapan gigi harus dijaga? Sejak sudah muncul giginya itu. Atau bahkan lebih ekstrimnya sejak belum lahir pun ibu biasanya pada saat mengandung itu sudah diminta untuk yuk banyak minum susu, banyak minum vitamin, kalsium yang tinggi karena sebenarnya gigi kan sudah dibentuk sejak umur 6 minggu dalam kandungan. Jadi apa yang dikonsumsi ibu selama 9 bulan berikutnya itu sangat mempengaruhi gigi si anak. Di sisi lain ketika anak sudah lahir, kapan sudah mulai harus diperhatikan kesehatan gigi mulut? Ketika sudah muncul gigi. Kapan itu? Awal mula bayi punya gigi adalah sekitar usia 6 dan 8 bulan. Kemudian bertahap dari gigi bawah, kemudian gigi atas, gigi belakang, sampai akhirnya usia sekitar 3 tahun itu lengkap 20 gigi susu. Nah, sehingga ketika sudah mulai muncul 2 gigi tersebut, sampai akhirnya lengkap 20 gigi susu, itu sudah mulai harus dibersihkan. Ini mungkin ibu-ibunya nggak terlalu banyak ya, tetapi mungkin akan banyak calon ibu di sini yang perlu kita share informasinya, bahwa bagaimana cara menyikat gigi kalau masih anaknya kecil. Yang paling penting kan sebenarnya menghilangkan sisa makanan ataupun sisa susu. Nah, itu bisa dengan cara kasa biasa atau menggunakan sikat yang ada di jari ibu. Dipasang di jari ibu kemudian dibersihkan. Nggak usah pakai pasta gigi. Sampai anak bisa kumur.
Kalau anak sudah bisa kumur, baru kita gunakan pasta gigi. Jadi prinsipnya menyikat gigi itu sebenarnya sederhana kok, menghilangkan sisa makanan. Cuma kalau di orang dewasa kan mungkin makanannya sudah lebih macam-macam ya. Nah, itu perlu sikat gigi pasta gigi untuk semakin memudahkan lepasnya sisa makanan itu. Dan ketika ditanya ada hubungannya apa kalau gigi anaknya, gigi susunya bermasalah dengan gigi permanennya, ada. Karena gigi susu tersebut akan menjadi panduan bagi gigi permanen untuk nantinya tumbuh. Kalau ada gigi yang sudah terlanjur, gigi susu yang terlanjur berlubang, maka sebenarnya kumannya itu akan semakin masuk bisa mempengaruhi benih gigi permanen. Di sisi lain, ketika giginya terpaksa sudah berlubang sampai ukurannya kecil atau harus dicabut, maka space yang ditinggalkan oleh gigi susu itu nanti akan membuat bingung gigi permanen untuk tumbuhnya. Sebenarnya sih kayak gitu. Guidance dari gigi permanen itu nantinya adalah si gigi susu. Gitu, Rahma. Ceritanya panjang lagi. Nggak, dok. Wah, seru dok, ini sangat mengedukasi kita semua yang awalnya nggak tahu, teman-teman mungkin ada yang belum tahu, tapi akhirnya menjadi tahu gitu ya. Dan ini semoga bisa diambil beberapa poin-poin penting untuk teman-teman yang bergabung pada live kita pagi hari ini. Dok, tadi berkaitan dengan sebenarnya sudah harus diperhatikan dari mulai kecil, dari mulai bahkan sebelum lahir. Nah, baiknya dok, ketika anak-anak tersebut sudah mulai tumbuh gigi, apakah itu juga harus rutin ke dokter gigi atau bahkan sebelum tumbuh gigi harus rutin ke dokter gigi, dok? Itu bagaimana, dok? Oke, ya terima kasih pertanyaannya. Jadi kapan ya anak itu sudah mulai perlu ke dokter gigi? Jadi jawabannya sebenarnya setidaknya setelah gigi lengkap itu nggak masalah. Berarti tadi usia sekitar 3 tahun ya untuk 20 gigi lengkap. Kecuali kalau ada permasalahan yang menjadi concern dari orang tua seperti mungkin gigi nggak kunjung tumbuh dan lain-lain. Kemudian semakin dini anak diajak ke dokter gigi sebenarnya ada positifnya, yaitu anak menjadi terbiasa. Karena kalau pasien gigi anak umumnya goal pertama dari kunjungan pertama anak ya ke dokter gigi itu sebenarnya bukan langsung buka mulut, itu enggak. Tapi membuat anak itu nyaman duduk di kursi gigi, melihat sekitar, oh alatnya seperti itu. Syukur-syukur sudah mau buka mulut. Jadi kalau sejak awal anak sudah terbiasa dengan ke dokter gigi, apabila nantinya ternyata ada masalah harus ditambal misalnya, harus dicabut karena sudah saatnya tanggal, nah itu anak sudah lebih berani, nggak terlalu banyak drama lagi. Sebenarnya kayak gitu. Berarti lebih ke mengenalkan ya, dok? Ya, mengenalkan sejak dini. Mengenalkan sejak dini dulu sekali. Jadi dok, tadi kunjungan ke dokter gigi. Yang saya tahu dok, kunjungan ke dokter gigi itu sebaiknya 6 bulan sekali dilakukan. Mengapa demikian dok? Mengapa harus 6 bulan sekali dok? Apakah ada alasan-alasan tertentu? Oh ya, oke. Sebenarnya 6 bulan ini menjadi patokan bahwa kalau ada gigi yang berlubang, terutama pada orang dewasa ya, itu dalam waktu 6 bulan ini artinya belum terlalu parah ya. Gigi berlubang pada orang dewasa itu speednya lebih lama daripada pada anak-anak. Sehingga kalaupun ternyata ada gigi yang berlubang, ketika berkunjung 6 bulan berikutnya tidak terlalu sudah terlalu terlambat gitu. Tapi mungkin kalau pada anak-anak prinsipnya dia lubang kecil tuh cepat banget. Jadi kalaupun misalnya mau kurang dari 6 bulan ini tidak masalah. Demikian juga 6 bulan ini bisa setidaknya untuk screening ya, atau melihat barangkali ada gigi-gigi yang kotor, ada karang gigi yang perlu dibersihkan, ataupun ada gigi yang kemarin kayaknya baik-baik aja, kemudian ternyata saat ini berlubang dan seterusnya. Mungkin 6 bulan ini dianggap waktu yang reguler yang pas lah untuk periksa gigi. Oh, seperti itu dok. Ini ada pertanyaan dari Dwi Ningsih. Ya, pertanyaannya yaitu, dokter mau bertanya, kenapa anak saya dari kecil sudah banyak nutrisi seperti minum susu, vitamin sejak hamil, tetapi sejak TK sering berlubang dok, padahal sudah rajin sikat gigi. Tadi berkaitan dengan anak berlubangnya ya dok giginya. Ya. Oke, terima kasih Bu Dwi Ningsih. Ini hal yang baik sekali bahwa anak sudah rajin sikat gigi. Paling yang perlu kita cek lagi, apakah waktunya tadi sudah tepat, setidaknya pagi setelah sarapan, sebelum ke sekolah gitu ya, misalnya sudah masuk sekolah, atau dan juga malam sebelum tidur. Itu dua waktu yang krusial untuk membersihkan sisa makanan. Kemudian yang kedua, caranya udah benar belum, dan apakah sudah tuntas, tidak ada sisa makanan yang tertinggal. Bila anak sudah menyikat gigi sendiri, setidaknya mungkin ibu bisa mengecek ulang apakah memang sudah tuntas dan sudah bersih. Di sisi lain,
kebiasaan makan makanan yang manis juga berpengaruh. Karena tadi kita lihat bahwa menyikat gigi kan rentang waktunya cuma pagi dan malam ya. Nah, sepanjang hari ini seberapa sering anak ngemil gitu. Jadi artinya kalau orang makan, sesaat setelah makan, setelah kita mengunyah, maka kan ada kerja dari ludah dan juga di situ ada tingkat keasaman rongga mulut yang turun. Nah, kalau tingkat keasaman rongga mulut turun sesaat setelah makan, maka kemudian mudah untuk bakteri mengikis gigi yang kuat gitu. Nah, sehingga cara kita adalah dan 30 menit kemudian pH atau tingkat keasaman akan membaik. Sehingga cara kita adalah tidak terlalu banyak ngemil. Karena kalau kita ngemil tidak teratur, apalagi makanan yang manis, maka pH atau keasaman ini tidak akan pernah naik sepanjang hari. Begitu ada sisa makanan, maka gampang banget bakteri untuk semakin mengikis jaringan keras gigi. Sehingga disarankan memang kalau makan ya 3 kali sehari dengan rentang waktu yang cukup jauh, dan kalaupun ada snack time ya itu terfokus ya. Misalnya jam 6 sarapan, kemudian jam 10 ngemil. Habis itu stop. Nanti makan lagi jam 12. Artinya membiarkan untuk pH atau keasaman rongga mulut netral lagi. Dan boleh banget kalau habis snacking time, kumur air putih setidaknya. Nah, itu walaupun tidak menyikat gigi, bisa mengurangi sedikit dari sisa makanan yang mungkin tertinggal. Seperti itu ya, Bu Dwiningsih. Baik, luar biasa sekali jawabannya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Zahra Hilya. Dok, izin bertanya, perawatan rutin apa saja yang perlu kita lakukan untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut selain sikat gigi pagi dan malam, Dok? Oh ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaan dari Zahra Hilyah ya. Jadi setelah yang wajib tadi ya, yang setelah yang pokok kita lakukan yaitu kebersihan rongga mulut kita sikat pagi dan malam, maka alat bantu lainnya bisa ada beberapa sikat antar gigi atau sela gigi. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan sikat interdental atau sikat yang antara gigi gitu, memastikan bahwa tidak ada sisa makanan yang tertinggal dan belum terbersihkan dengan sikat gigi, atau menggunakan dental floss. Kemudian cara yang lain seperti yang disarankan dari awal adalah rutin ke dokter gigi, karena di dokter gigi nanti juga bisa dilihat apakah ada indikasi untuk pembersihan karang gigi. Jadi kalau karang gigi ini kan sisa makanan yang mungkin tertinggal, terlewatkan, lama-lama menjadi keras dan dengan sikat gigi nggak bisa bersih. Nah, ini bisa menyebabkan kerusakan nanti pada gusi dan jaringan yang memegang gigi, sehingga dengan pembersihan karang gigi rutin itu juga bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut. Seperti itu. Nah, baik. Nah, tadi mungkin poin-poinnya ada satu, yang pertama sikat gigi rutin, yang kedua ada cek ke dokter gigi secara rutin juga, dan penggunaan dental floss ya, Dok. Nah, tadi mungkin untuk anak perhatikan waktu makan ya, Dok, bagaimana rentangnya dan lain-lain. Baik, Dok. Iya, snacking time kayaknya bukan cuma anak-anak ya, kita pun juga sering sering hilaf ya, makan terus ngemil terus nggak berhenti-berhenti gitu. Apalagi kalau dengan keadaan yang work home kayak gini, Dok, kadang sambil kuliah pun curi-curi, Dok, untuk makan, Dok. Iya, oh malah jadi ketahuan loh. Kalah rahasia ya, Dok. Ya, Dok. Iya. Jadi ada satu pertanyaan lagi, Dok, dari teman-teman, tapi tidak belum dituliskan di sini. Ini juga menjadi satu, ini ya, Dok, penasaran juga saya nih, Dok. Jadi tuh ada seseorang teman saya tuh giginya ini, gigi desiduinya tuh masih, Dok. Gigi desiduinya masih, itu bagaimana ya, Dok? Padahal usianya itu sudah bukan di usianya lagi, maksudnya harusnya sudah menuju ke gigi permanen gitu, Dok. Itu bagaimana ya, Dok, ketika gigi desiduinya tuh masih, apakah ini berkaitan juga nanti dengan kesehatan dan kebersihan mulutnya atau bagaimana, Dok? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau gigi desidui atau gigi susunya masih ada padahal di orang dewasa. Nah, ini kan ada beberapa penyebab. Penyebab yang pertama adalah gigi tersebut belum tanggal, karena kemarin mungkin pada saat proses pergantian giginya terhambat ya, mungkin gigi susunya berlubang sehingga ada gigi yang tertinggal, entah gigi susu yang masih sehat ataupun gigi susu yang mungkin bermasalah tapi tertinggal. Kemudian gigi permanennya ada. Nah, kalau untuk kasus yang seperti itu, akhirnya sering berjejal. Oleh karena itu, indikasinya adalah gigi susu tersebut dicabut. Oh, gigi permanennya udah ada. Daripada gigi berjejal dan susah
bersihkan. Di sisi lain ada juga orang yang gigi susunya ada karena gigi permanennya nggak tumbuh, tidak ada benihnya misalnya. Nah, ini perlu dipastikan dengan ronsen. Ketika gigi permanennya belum tumbuh di rongga mulut, di ronsen dulu dipastikan apakah sebenarnya ada benihnya atau enggak. Kalau tidak ada dan gigi susu tersebut masih kokoh, sebenarnya tidak masalah. Ada gigi susu yang masih nongol di susunan gigi keliki. Selama memang susunannya baik ya dan dia tidak berjejal. Dipertahankan aja karena nanti kalau dicabut nggak ada benih gigi permanennya. Atau di sisi lain ada yang benih gigi permanennya terpendam dan teman kamu itu atau orang tersebut bersedia untuk dirawat lebih lanjut seperti gigi yang terpendam itu ditarik, kemudian mungkin dirawat dengan kawat gigi. Nah, itu silahkan indikasi untuk gigi susunya dicabut. Seperti itu. Apakah bermasalah? Enggak sih selama berada di lengkung gigi dan tidak berjejal. Tapi kalau berjejal, sudah ada gigi pengganti, sebaiknya diambil aja. Baik, terima kasih dok. Saya ingatkan kembali kepada seluruh viewers, mungkin bisa langsung menanyakan dan menuliskan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat ya, di kolom komentar, dan nanti akan dijawab oleh Dokter Ninis. Baik dok, ada satu lagi dok, ini mungkin ini sangat random ya dok. Jadi akhir-akhir ini tuh saya suka lihat salah satu akun yang melaporkan tentang mungkin tentang korban tukang gigi seperti ya dok. Nah, itu salah satunya adalah bagaimana tindakan perawatan gigi, namun ada tindakan perawatan gigi namun tidak di tempat yang sebenarnya, tidak di klinik dok. Itu sebenarnya bagaimana sih dok tanggapan dari dokter sendiri mengenai hal itu? Ya, banyak ya informasi tentang orang yang main dokter-dokteran ya. Mungkin masa kecilnya belum puas main dokter-dokteran. Oke, kalian juga bisa menilik, benar banget sih, tadi kan ada satu akun Instagram yaitu Kortugi, itu sendiri dibuat oleh atau diinisiasi oleh salah satu dokter gigi, teman seangkatan saya dulu yaitu Dokter Rifki. Nah, @Kortugi itu memang benar-benar mengangkat korban-korban dari perawatan gigi di profesi yang bukan semestinya. Contohnya tukang gigi. Nah, padahal pemerintah kan sebenarnya sudah mengatur bahwa yang bisa merawat pasien adalah yang namanya dokter gigi, yang sudah tentunya menyelesaikan pendidikannya. Nah, di sisi lain ada profesi tukang gigi juga. Kalau ini kami informasikan bahwa profesi tukang gigi itu tugasnya adalah membuat gigi palsu. Tetapi sesuai dari order dokter gigi harusnya. Apakah dia bisa mencabut gigi dan menambal gigi? Tidak. Dia kan nggak pernah sekolah untuk jadi dokter gigi. Gitu. Jadi apakah dia tahu tentang saraf gigi? Tentang ilmu penyakit mulut? Tentunya enggak. Nah, ini mohon bisa dipahami bahwa kalau ada masalah kesehatan gigi dan mulut, tentunya apakah pas datangnya ke tukang gigi. Di sisi lain ada juga salon. Salon ini kemarin degree-nya apa? Sertifikatnya apa? Untuk memotong rambut misalnya, untuk perawatan facial. Dia bisa nggak paham nggak tentang veneer? Yakin dia tahu bahwa di gigi itu ada 3 lapisan. Mulai dari lapisan luar email, dentin, dan kemudian ada saraf gigi di tengah. Tahukah salon-salon yang mungkin petugas salonnya adalah lulusan SMA, apakah dia tahu saraf gigi itu setelah berapa mili dari permukaan gigi? Bahwa ketika dia mengurangi gigi, sudah pakai bur yang tepatkah? Ketika dia memasang veneer gigi yang kayaknya putih banget kayak keramik gitu ya, apakah itu sudah pas? Apakah dia memperhatikan kesehatan gusi? Nah, ini yang perlu kita ingatkan kepada masyarakat, nggak perlu yang kemudian kita mendiskreditkan, tapi ayo kita ajak masyarakat untuk jadi cerdas. Gitu. Apakah yakin mau merawat gigi dan mulut di tempat-tempat yang petugasnya bukan dokter gigi dan juga tempatnya tidak steril? Seperti kita bahas di awal, bahwa rongga mulut itu merupakan area pertama untuk masuk ke rongga mulut, selain mungkin ada hidung, mata, dan lubang-lubang lainnya. Nah, kalau dari rongga mulut aja kita merawatkan gigi dan mulutnya di tempat yang tidak steril, orangnya mungkin nggak pakai alat pelindung diri yang pas, terutama di masa pandemi ini, padahal dia ngeburnya aja belum tentu dengan bur yang bergantian antar orang dan disterilkan. Nah, ini kembali kita ajak masyarakat untuk berpikir cerdas. Apakah hanya dari harga miring, kemudian berminat untuk merawatkan gigi di tempat-tempat seperti itu. Gitu ya, Rahma ya. Baik dok, berarti memang
saat ini kadang kita masih bingung nih dok, kadang mereka ngaku-ngakunya tuh dokter gigi dok, karena dengan segala apa ya kayak statement mereka yang mereka buat tuh akhirnya masyarakat ini percaya dok dengan tindakan-tindakan yang mereka lakukan seperti itu. Jadi akhir-akhir ini sangat sangat sering sangat marak dok, karena saya membaca tuh kayak oh ternyata banyak ya yang kayak gini, itu ternyata masyarakat masih percaya padahal jelas-jelas itu sudah menyimpang sekali di mana dokter gigi di tempatnya steril, klinik dan lain-lain dengan APD yang begitu lengkap, sedangkan mereka dengan peralatan seadanya. Tapi ya sayang Bisa sekali dipanggil masyarakat ke rumah, ya kan? Bisa dipanggil ke rumah. Waduh, nah itu sterilin alatnya gimana? Nah harusnya kan masyarakat diajak berpikir kayak gitu aja sih untuk menganalisis sendiri. Sorry ya, mungkin di sini agak rame, lagi ada fogging. ya tidak mengapa dok. Baik dok, ketika tadi berkaitan dengan kesehatan secara keseluruhan ya dok, di mana mulut ini menjadi mungkin pintu pertama. Ketika seseorang ini memiliki gangguan-gangguan kesehatan lainnya, masalah gigi, baiknya mana dulu nih dok yang diperhatikan? Apakah masalah gigi dan mulutnya dulu atau masalah kesehatan lainnya dulu yang berkaitan dengan masalah gigi dan mulut itu? Contohnya gimana tadi? Masalah lain itu apa contohnya? Tadi salah satunya penyakit asam lambung gitu ya dok. Asam lambung itu juga apakah rongga mulut, dan dari situ mana dulu dok yang diperhatikan? Apakah yang diobatinya asam lambungnya dulu atau gigi dan mulutnya dulu? Oke, iya, terima kasih pertanyaan benar. Memang seringkali akhirnya dibutuhkan kolaborasi ya antara dokter dengan dokter umum ataupun dokter spesialis terkait organ yang lainnya. Nah, jadi misalnya tadi, sorry ya, ini kayaknya balik lagi nih foggingnya, jalan ke sini lagi. Oke, jadi misalnya tadi ada orang yang sakit mah, kemudian di rongga mulutnya ada bakteri. Itu vice versa ya, kadang-kadang bisa bolak-balik. Bisa saja berawal dari rongga mulut yang adanya gigi berlubang. Ya. Ada gigi berlubang, kemudian kumannya banyak, kemudian kita mengolah atau mengunyah makanan nggak bisa baik sehingga kerja dari lambung terganggu. Di sisi lain bisa juga lambungnya bermasalah dulu, reflux atau asam lambungnya sering naik menyebabkan gigi-giginya mengalami erosi, itu juga mungkin. Sehingga kapankah atau manakah yang diobati terlebih dahulu tergantung ya. Bila keluhan pertamanya ke dokter umum, biasanya nanti akan ada saling rujukan ke dokter gigi untuk ternyata itu ada beberapa masalah, tolong diobati dulu, kemudian nanti balik lagi ke dokter umum. Sebaliknya, ketika kita mendapati loh ini kok permukaan giginya pada abrasif tapi kayaknya bukan karena cara menyikat gigi, melainkan karena asam lambung yang sering balik. Nah, itu biasanya kita gantian dokter gigi yang merujuk ke dokter untuk mengatasi lambungnya tersebut. Kurang lebih begitu. Jadi biasanya bolak-balik dan kolaborasi. Baik dok. Mungkin ini ada pertanyaan dok dari Dewi Saf. Izin bertanya, kenapa saat tumbuh gigi bungsu sangat sakit bahkan hingga gusinya bengkak? Apakah itu normal dok? Ya, oke. Gigi bungsu ya, geraham terakhir. Itu sering banget ketika lagi proses tumbuh, bisa tumbuhnya normal. Artinya dia posisinya tuh sebenarnya baik kok, cuma lagi proses. Nah, seringkali ada gusi yang masih menutupi. Jadi kan prosesnya kan pelan-pelan, dia buka gusi. Gusinya belum tersibak seutuhnya. Nah, dalam proses tumbuh itu ternyata kita sering kelewatan saat nyikat gigi. Nggak sampai ujung belakang. Nah, sehingga gusinya bengkak. Oke, di sisi lain bisa juga sebenarnya memang gigi tersebut tidak bisa tumbuh dengan normal. Wah, ini ada Dokter Romsi bedah mulut. Sebenarnya pertanyaannya lebih pas ke beliau ya. Nggak apa ya. Saya terusin ya Dokter Romsi ya. Jadi ada juga gigi yang memang dia tidak punya tempat tumbuh yang mencukupi. Bisa dilihat dari ronsen. Nah, maka dia kalau tidak diambil akan seterusnya gusi yang nutupin itu akan selalu ada.
sisa makanan yang tidak kita bersihkan pun resikonya besar untuk menumpuk di situ. Nah, sebenarnya proses tumbuh gigi belakang yang kemudian bengkak itu bukan dari giginya, tapi seringkali dari gusi yang menutupi dan mengalami radang karena ada sisa makanan tertinggal di situ. Bisa juga karena giginya yang tidak tumbuh sempurna, akhirnya bukan hanya gusi yang bengkak, tapi giginya pun juga berlubang. Nah, itu yang sering kemudian menimbulkan rasa sakit. Tapi apakah itu normal? Itu merupakan proses untuk tumbuh bahwa gusi sedikit demi sedikit tercipta, tapi kalau sudah bengkak, maka itu menandakan bahwa ada sisa makanan yang masih sering numpuk di situ. Apakah bisa diatasi sendiri? Coba kumur-kumur, menggunakan obat kumur atau air garam hangat sebagai antiseptik. Bila itu tidak mereda, silahkan pergi ke dokter gigi untuk diberi obat yang lebih advance, yaitu contohnya mungkin antibiotik atau pengurang rasa sakit. Ketika itu terus-terusan mengganggu, maka ada pilihan yang terakhir, yaitu berupa operasi atau pemotongan gusi yang mengganggu tersebut. Tapi ini operasi minor, operasi kecil, jadi tidak usah takut untuk membantu supaya dalam proses tumbuh gigi tersebut tidak ada gusi yang bengkak sekali lagi. Seperti itu. Baik, berarti ada beberapa faktor ya dok yang mempengaruhi mengapa itu bisa terasa sakit. Mungkin bagaimana Dewi, apakah cukup menjawab? Semoga cukup menjawab ya pertanyaannya. Ini banyak sekali dok pertanyaannya dok. Dari Ibu Dwi Ningsi lagi. Permisi dokter, izin bertanya lagi. Hehehe. Kalau bau mulut, apakah itu karena lambung atau karena dari mulutnya dok? Oke, ya terima kasih Bu Dewi Ningsi, betul banget. Untuk gigi berlubang, untuk bau mulut penyebabnya beberapa. Ya, mungkin saya akan sebutkan beberapa yang teringat ya. Yang pertama adalah dari gigi geligi yang tidak bersih. Jadi sisa makanan yang ada di situ kemudian jadi karang gigi. Nah, itu pasti bau mulut. Atau gigi yang berlubang. Jadi giginya ada yang lubang, itu biasanya sisa makanan nempelnya kan di situ. Nah, itu juga bisa menimbulkan bau mulut. Di sisi lain adalah tadi seperti yang diduga Ibu, yaitu mungkin kan dari asam lambung, benar banget. Dari adanya penyakit asam lambung bisa menimbulkan mulut yang berbau. Demikian juga mungkin ada penyakit lain yang bisa menyebabkan mulut berbau, seperti mungkin penyakit ginjal ataupun penyakit gula darah yang bisa memberi efek atau menjadi faktor penyebab gigi berlubang. Gigi bau, lagi-lagi kok berlubang sih. Dan mungkin ini juga karena menjelang puasa ya, kadang-kadang orang nanya, aduh saya kalau puasa itu kok nggak pede ya, rasanya bau mulut, padahal biasanya nggak, bener banget. Karena, tapi itu normal maksudnya ya, bener banget, tapi normal. Karena ketika kita tidak makan, maka efek dari self-cleansing atau pembersihan rongga mulut dari ludah itu minim. Kan nggak ada makanan, ludahnya maka akan amleng aja, akan tidak terlalu banyak produksinya. Nah, itu yang bisa menyebabkan bau mulut. Seperti juga kalau kita habis tidur ya, padahal kita udah sikat gigi loh sebelum tidur, bangun tidur kok bau sih, itu normal kok. Karena kan kita tidak beraktivitas, tidak ada self cleansing dari ludah. Ya, terima kasih dok ya. Itu ya. Menjadi kan ya dok ketika puasa ya dok. Katanya mau surga dok, tapi dok. Iya, gitulah. Tetap bikin ini aja, bagian dari ibadah. Baik dok, ada lagi pertanyaan dok. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan lagi. Nanti kita ambil 2 pertanyaan lagi. Yang pertama ada dari Hanif FHDN. Izin bertanya dok, untuk standar penilaian agar memenuhi syarat pemeriksaan gigi pada Rikes itu bagaimana? Dan terkait akar gigi, apakah harus dicabut dok? Apakah aman? Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih untuk pertanyaan Hanif. Ini saya ada 2 kemungkinan maksudnya. Yang pertama, standar penilaian agar memenuhi syarat pemeriksaan gigi. Ini kita sebagai respondennya atau sebagai sebagai pemeriksanya ya. Karena kalau misalnya sebagai responden, sebenarnya responden kan dipilih berdasarkan sampling ya dari populasi. Jadi mungkin saja dari populasi warga Jawa Tengah kemudian kita ikut serta sebagai responden. Jadi tidak ada syarat khusus pemeriksaan giginya karena malah secara random itu mau dilihat bagaimana kondisi gigi mulut dari sampling populasi. Kemudian kalau kita adalah seorang pemeriksanya, maka sebenarnya tidak ada syarat khusus untuk pemeriksaan gigi. Paling nanti bisa dilihat dari form pemeriksaan gigi yang dipakai, misalnya pakai form WHO atau dengan modifikasinya, maka di situ sudah ada beberapa
apa ya istilahnya, indeks kesehatan gigi mulut yang perlu kita cermati. Apakah seluruh gigi harus diperiksa, baik yang sisa akar, artinya giginya tidak utuh atau bagaimana. Jadi nanti perlu dipastikan lagi, maksudnya dari pertanyaan Hanif. Di sisi lain, terkait akar gigi, apakah harus dicabut? Apakah aman? Ya, pertanyaan yang sangat baik. Kalau misalnya gigi sudah tinggal sisa akar dan tidak bisa diselamatkan dengan perawatan lain, seperti perawatan apa namanya saluran akar gigi, maka memang wajib dicabut. Jangan kemudian ditutupi gigi palsu tapi masih ada akarnya di situ. Sering banget ya kalau kita lihat beberapa masyarakat kayak gitu. Karena sisa akar ini sebenarnya balik lagi ke sisa kuman. Jadi itu benar-benar kumannya tuh ngumpul di situ, dan semakin dalam kumannya maka jenis kumannya lebih berbahaya karena dia sifatnya anaerob, nggak butuh oksigen, dia bisa tumbuh sehat hahaha di dalam gusi kita dan bisa menyebar sampai bikin nanti mungkin apa namanya bengkak pada area wajah kita, sampai kalau bahaya kalau sampai ke leher dan menekan jalan nafas kita. Apakah aman untuk dicabut? Aman gitu ya. Jadi memang sangat indikasi untuk dicabut dan aman, meskipun kesannya emang dokternya bisa ngambil, ya itu udah tertanam banget, bisa kok, tenang. Dokter gigi kan udah terlatih untuk ngambil gigi bahkan yang tinggal sisa akar. Seperti itu. Sekali. Insya Allah kalau dokter tuh udah mantap ya dok, seperti tadi komentarnya mau di Ayunda, udah mantap. Apalagi dokternya di sini sangat mantap. Baik dok, ada lagi pertanyaannya nih dok. Penggunaan GTC, dok, berapakah rata-rata penggunaan gigi GTC? Karena punya saya porselennya sudah mulai terkikis dan beberapa kali sudah lepas. Rata-rata itu apa ya Mas Ilham ya? Rata-rata waktukah penggunaan gigi GTC ya? Jadi kalau GTC ini gigi tiruan cekat alias gigi palsu yang apa namanya tidak perlu dilepas pasang karena dia berpegangan pada gigi lain yang masih utuh gitu ya. Nah, sehingga berapa lama waktu penggunaan? Jadi selama kondisi gigi geliginya baik ya, gigi yang tadi megangin gigi palsunya tersebut, dan juga kondisi dari gusinya sehat, sebenarnya bisa harusnya sih long lasting ya, begitu. Nah, nanti tapi kalau misalnya 5 sampai 10 tahun sudah ada keluhan, silahkan nanti balik lagi ke dokter gigi tersebut untuk diperbaiki. Kemudian ya beberapa kali mulai lepas ya, berarti ini istilahnya semennya atau penempelnya nggak terlalu baik ya, bisa berbagai macam sih, mungkin gigi tersebut tidak terlalu cekat sehingga ada celah yang memungkinkan untuk saliva dan kumannya masuk begitu. Jadi saran saya untuk Mas Januar Ilham ini silahkan balik lagi ke dokter gigi ya, baik, atau dokter gigi yang lain untuk mengecekkan gigi tiruan cekat yang sudah mulai ada keluhan tersebut. Oh, baik, apakah terjawab Mas Ilham? Ya, tadi waktunya dok, ini sudah dikonfirmasi waktunya yang harusnya sih harapannya long lasting ya, 5 sampai 10 tahun lah kalaupun perlu dirawat ulang. Baik. Ada satu pertanyaan lagi mungkin dok sebelum kita mengakhiri sesi ini, yaitu dari Dwiana Fadia. Izin bertanya dok, kenapa kalau sudah makan banyak gigi yang terasa pegal saat mengunyah? Lah, ini benar sekali dok, ini dirasakan oleh saya dok. Kadang saya capek kalau makan dok. Oh gitu ya, mungkin karena makannya nggak bagi-bagi kali ya. Ya, oke. Kenapa terasa pegal? Baik, ini perlu dianalisis secara cermat banget nih. Apakah ada kebiasaan yang menyebabkan beban kunyahnya besar sehingga otot-ototnya dan juga tulangnya itu rasanya capek ketika makan. Nah, mungkin perlu yang bisa diamati sendiri sebelum nanti pergi ke dokter gigi, apakah kalau mengunyah itu udah dua sisi? Atau jangan-jangan ada kecenderungan ngunyahnya pakai kanan aja karena mungkin kiri itu nggak nyaman, entah karena ada yang berlubang atau apa, atau sekedar kebiasaan aja sehingga kanan aja. Nah, itu bisa pertama-tama sudah bisa menyebabkan rasanya pegal. Kemudian yang lainnya lagi adalah ternyata ada ketidakseimbangan pada sendi. Kalau apa namanya dicermati, ternyata ada sendi yang memasangkan rahang bawah ini ke tengkorak. Nah, sendinya itu kalau tidak seimbang karena lagi-lagi mengunyah satu sisi, atau ternyata ada kebiasaan buruk yang misalnya apalah kerot, sehingga giginya sudah nggak ukurannya sudah tidak normal. Nah, itu tuh hal-hal yang bisa mempengaruhi otot sendi dalam bekerja mengunyah. Sehingga efek yang mungkin pertama dirasakan adalah pegel banget kalau makan gitu. Atau juga
kok saya clicking ya, ada bunyi klek-klek, atau ketika ekstrimnya nih, ketika lagi menguap lebar, tertawa lebar, ada juga yang sampai nggak bisa nutup mulut kembali karena sendinya apa ya istilahnya tidak berada pada tempatnya. Jadi kalau penyebab utama biasanya itu ketidakseimbangan area kunyah yang mungkin bisa disebabkan gigi lubang, ada gigi yang sudah dicabut sehingga nggak seimbang beban kunyahnya, atau ada kebiasaan mengunyah satu sisi. Gitu. Baik, bagaimana Mbak Fadia, apakah menjawab? Tadi ya banyak sekali yang perlu diperhatikan. Mungkin selanjutnya bisa dikonsultasikan kembali kepada dokter gigi terdekat. Baik dok, tadi ini, aduh bonus ya dok, satu pertanyaan lagi dok. Ya boleh. Ketika ada ini dok, ada seseorang yang menggunakan kawat gigi, itu ketika giginya sudah terlihat rapi, tapi dia tetap dibiarkan gitu dok, tidak langsung konsultasi kepada dokter gigi, itu sebaiknya bagaimana dok? Apakah salah atau bagaimana? Okay. Nggak mau kontrol lagi ya. Jadi gini, kalau gigi itu digerakkan menggunakan kawat gigi oleh seorang dokter spesialis ortodonsi, maka sebenarnya prinsipnya adalah gigi akan digerakkan ke area yang ruangnya lebih longgar sehingga akan lebih rapi. Ketika gigi bergerak, dia sebenarnya akan pelan-pelan dengan kekuatan tertentu, dia akan diharapkan mengikis tulang sehingga dia geser. Tapi di sisi lain, tulang yang tadi ditinggalkan akan butuh waktu untuk terisi dengan tulang yang baru, yang tadinya ditempati oleh gigi, akan ada proses regenerasi sehingga tulang baru terbentuk, sehingga akhirnya gigi terkunci. Ya, jadi area yang ditinggalkan udah nutup, tulangnya udah nutup, giginya terkunci. Nah, untuk proses itu memang cukup lama ya. Jadi kalau ada orang yang pasang kawat gigi, kemudian sudah rapi, kadang-kadang dia pengen segera lepas malahan. Kalau ini bukan nggak mau kontrol, malah pengen segera lepas. Tapi biasanya dokternya akan bilang, tunggu dulu, tunggu sampai regenerasi tulangnya selesai. Biasanya bisa 3-6 bulan. Artinya dengan posisi yang sebenarnya udah rapi, tapi masih dipakai. Atau menggunakan alat yang ini ya, retainer atau untuk meretensi posisi tersebut meskipun sudah dilepas kawat giginya. Nah, ini kebalikannya. Kalau ada yang setelah rapi kemudian males untuk kontrol. Nah, ini tidak disarankan juga. Kenapa? Karena yang namanya karet pada behel tersebut itu kan elastisitasnya punya masa waktu elastisnya. Jadi kalau sudah lebih dari 2 minggu bahkan sampai lebih dari 1 bulan sudah nggak elastis lagi. Tidak ada fungsinya dia di dalam rongga mulut. Makanya dia sebenarnya kenapa kok harus kontrol rutin? Karena akan diganti karet baru yang tekanan dan elastisitasnya sudah disesuaikan. Seperti itu. Dan kalau lama-lama nggak kontrol biasanya apa? Giginya kotor. Karena biasanya kalau kita menyikat gigi ketika lagi pakai behel, menyikat gigi itu nggak bisa optimal. Optimalnya itu malah ketika kontrol, dilepas sama dokter giginya, sama sikat gigi dulu, karena ini kebetulan kawatnya lagi saya lepas, karetnya saya lepas, tinggal bracketnya aja, itu biasanya kita lebih optimal. Nah, kalau nggak pernah ke dokter gigi, takutnya nanti gigi rapi, tapi timbul masalah baru, antara gusi bengkak, ataupun gigi lubang, karena pembersihan giginya nggak optimal. Baik, terima kasih banyak dokter atas jawabannya, Ya, sangat ini menjadi pelajaran baru ya untuk kita semua dan viewers yang ada pada pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih juga kepada seluruh viewers yang telah setia dengan kita sampai akhir sesi ini. Ini mungkin sudah kita di ujung acara dok. Setelah tadi mulai dari jam 9 dengan segala kesalahan jaringan yang ada, alhamdulillah kita sudah mencapai. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Christina yang telah hadir dan berkenan untuk menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dok, apabila ada salah kata serta mungkin perilaku saya yang kurang tepat selama sesi talk show pada hari ini. Mungkin akan saya berikan sedikit tarik sedikit simpulan untuk pembicaraan kita pada pagi hari ini, yaitu bagaimana sih peringatan World Oral Health Day ini dimaknai. Jadi World Oral Health Day ini dilaksanakan pada tanggal 20 Maret tahun 2021, dimulai pada tahun 2013 seperti itu, dok.
Ya. 2013, dan ini dapat menjadi sebuah hari di mana kita lebih concern mengenai kesehatan gigi dan mulut, karena kesehatan gigi dan mulut ini berkaitan juga dengan kesehatan tubuh kita secara keseluruhan, dan juga hal ini juga berkaitan dengan mental kita, karena tadinya nantinya secara estetik hal ini dapat menjadikan sebuah kepercayaan diri dari seseorang, menimbulkan sebuah kepercayaan diri dari seseorang, dan banyak dampak negatif yang dapat terjadi ketika kita tidak memperhatikan kesehatan gigi dan mulut. Salah satunya adalah dengan adanya penyakit pada organ-organ lain, dan ini tentunya kesehatan gigi dan mulut ini tidak hanya dilakukan atau tidak hanya diperhatikan oleh usia produktif saja, tapi dari sejak dini, bahkan dapat dilaksanakan dari sejak bayi itu belum dilahirkan, karena pertumbuhan gigi juga pada saat bayi itu masih janin. Baik, mungkin cukup sekian. Sekali lagi kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak dokter sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih sudah diundang. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam menjelaskan. Sangat luar biasa dokter, sangat sangat luar biasa. Dan ini juga banyak sekali dari viewers kita yang memberikan terima kasih, ucapan terima kasih tentunya. Sama-sama, terima kasih semuanya. Senang karena bisa interaktif banget. Terima kasih. Betul sekali dok. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Baik, saya akhirnya mungkin ya, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Happy weekend. Terima kasih ya sudah diundang. Terima kasih banyak dok. Ya, masih dok. Ya, terima kasih.